Stardew Valley merupakan sebuah video game indie yang sangat terkenal. Video game indie merupakan video game yang yakni karya dari satu orang atau satu kelompok kecil daripada studio besar. Karya dari Eric Baron ini yang kemudian menjadi sebuah tim kecil dan dilanjutkan tim tersebut setelah berjalannya Eric proyek lainnya. Stardew Valley hanya sebagai game relatif kecil dan tema yang sederhana mampu menjadi sebuah ikon yang besar dan terkenal seperti sekarang. Eric Baron, pembuat Stardew Valley, dari kecil memiliki kesenangan terhadap permainan video dan komputer, dan mengatakan bahwa karya permainan video favoritnya adalah Harvest Moon, yang dibuat oleh studio Nintendo. Eric Baron ketika dewasa mengambil sarjana dalam sains komputer di Universitas Washington Tacoma, Amerika Serikat. Ia mulai membuat Stardew Valley dari 2012 sampai rilisnya di 2016 secara sendiri dan mendapatkan banyak ulasan positif ketika rilis. Namun, saya akan mulai mengulas dari waktu saya mulai bermain di 2019. Stardew Valley merupakan permainan yang berbasis tentang pertanian dan peternakan, dan juga ada lagi mekanik pertambangan dan combat, serta mengembangkan pertemanan dengan warga desa lainnya. Cerita dimulai ketika Anda, protagonisnya capek dari kerja kota dan mulai bertani di lahan warisan kakek. Walau terlihat sangat sepele, yakni Stardew Valley mampu membuat pemain terinvestasi terhadap warga-warga lain dengan alur cerita kecil yang bisa mudah diikuti, serta dibanding dari permainan video lainnya, Stardew Valley lebih menenangkan dengan pemain bisa bermain dengan kecepatan progres yang lebih lama, serta ada mekanik-mekanik untuk mencegah pemain terlalu cepat agar setiap prestasi membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dan usaha yang membuat pemain merasa telah bekerja untuk mendapatkan progres daripada permainan yang lain yang membuat progres terasa kesal dan seperti kerja daripada hiburan. Dunia Stardew Valley juga sangat menarik dan merupakan hiburan yang menyegarkan dan mudah untuk terasa bersimpati dengan karakter lain atau merasa kepentingan pekerjaan tanpa membuatnya terasa capek dan repetitif. Selain mekanik menanam dan menunggu di sisi pertanian, serta merawat hewan ternak, mekanik pertambangan walau tidak terlihat besar atau mekanik utamanya, mekanik tersebut serta dengan combat memiliki peran yang penting karena mencegah repetisi bertani serta memberikan sedikit aksi. Tantangan yang ada juga dipresentasikan di mana pemain tidak terasa berobligasi, maka jika tidak ingin tidak harus dan tetap bisa bermain secara rileks. Namun saya sangat merekomendasikan karena tantangan-tantangan tersebut juga membuat pemain terasa ingin melakukannya dan memberikan hasil yang rewarding sehingga usaha tidak sia-sia dan serta memberikan lebih banyak konten dan mengambil dari lahan tani agar tidak terasa repetitif banget sih ya. Dan dalam sisi artistik, cerita-cerita pendek yang mudah diikuti serta karakter-karakter yang mudah disukai dan dunianya yang imersif menunjukkan bakatnya Eric Baron dalam penulisan cerita-cerita serta pembangunan latar yang walau dunianya tidak berubah banyak sehingga terkadang terasa repetitif atau monoton dan mengeluarkan dari imersi, tapi maklumlah karena hanya ada beberapa video game yang bisa berubah secara konstan. Tetapi game tersebut memasuki genre sandbox. Tapi karena termainkan mirip dengan sandbox dan waktu yang sama, dan Stardew Valley tetap bisa memiliki aspek cerita. Dan ini membuat terlewatnya waktu dan dunia yang statis lebih terasa dibanding contoh game yang memiliki cerita lain yang hanya dimainkan sekali atau dua kali dan waktu setiap mulai duduk dan main tidak sebanyak dibanding Stardew Valley atau bisa dibandingkan game sandbox yang walau bisa dimainkan berulang kali dengan waktu yang lama tidak ada alur cerita untuk memberikan kesan waktu di dalam game. Tapi walaupun itu game ini tetap dapat membuat Anda tersenyum di hari yang susah. Dan suatu hal yang saya bisa lihat sebagai negatif untuk beberapa orang adalah tekstur dan modelnya dengan beberapa orang yang menggunakan mod atau modifikasi gamenya agar pas dengan rasa artistiknya. Namun untuk banyak orang termasuk saya, gaya artistik yang hanya dengan
Pixel art sederhana dan warna cerah seakan kartun membuatnya suasana yang sangat menyegarkan dibanding dengan kompetisi standar dan ekspektasi untuk mencapai kualitas grafis dan simulasi realistis. Namun setelah beberapa bulan juga bisa terasa kesal kan? Ya tentu saja sih. Seperti semua permainan lainnya dapat terasa capek dan kesal. Namun tidak ada batasan waktu dunia seperti permainan lain. Contoh, harus melakukan hal tertentu dalam satu hari nyata seperti permainan multiplayer. Maka bisa istirahat kalau ingin. Dan juga ada lagi sisi modding. Modding merupakan karya di mana orang lain memodifikasi video game originalnya agar membuatnya lebih menyenangkan atau menambah konten atau agar pas dengan rasanya sendiri. Dan komunitas modding Stardew Valley sangat besar, sehingga jika butuh konten baru selalu ada. Seperti SVE atau Stardew Valley Expanded, di mana modifikasi tersebut menambahkan lokasi baru, karakter baru, objektif baru, dan serta alur cerita yang baru, membuat lebih banyak hal ya untuk bisa dieksplorasi. Hal-hal tersebut membuat banyak kritik mengatakan bahwa Stardew Valley merupakan sebuah karya yang abadi, yang tidak akan terbatas waktu dan tetap menjadi menghiburkan. Sampai saat ini 5 tahun sih benar, 6 tahun bahkan dari rilis, angka jualnya telah bertambah serta dengan komunitas yang besar. Stardew Valley merupakan video game yang wajib dibeli bagi semua penggemar video game dari semua genre dan komunitas, karena Stardew Valley telah dapat menjadi klasik di era yang sangat tersaturasi. Ratusan rilis setiap hari, kompetisi ketat, dan secara jujur rilis yang sangat mengecewakan di zaman ini.